Ada rumah yang sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena mimpi sudah lama diam. Di sana, hari-hari berjalan tanpa arah, dan usaha dianggap sia-sia. Bukan malas, hanya terlalu sering kecewa. Lelah jadi kebiasaan, menyerah jadi pilihan. Apa yang sebenarnya membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan? Apakah semata hanya karena uang? Atau ada yang lebih mendalam, tidak terlihat, namun begitu mengikat? Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi akibat dari adanya sikap seseorang ataupun masyarakat yang secara umum berasal dari budaya dan juga adat istiadat yang relatif menolak untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara yang lebih modern. Sir Lewis menyebutnya sebagai culture of poverty, yang dimana kemiskinan tersebut diturunkan melalui lintas generasi. Ciri-ciri kemiskinan kultural: yang pertama, menganggap kemiskinan merupakan suatu takdir. Yang kedua, menganggap pendidikan tidak penting. Yang ketiga, tidak berani mencoba karena takut gagal. Dan yang keempat, adanya sikap yang pesimis dan cenderung fatalistik. Lantas, bagaimana wajah kemiskinan kultural dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bisa mengenalinya atau bahkan ada di sekitar kita sendiri? Bang, Kak, udah sore, udah dong HP-nya. Bantu mama dulu yuk. Ngapain sih bantu-bantu? Gak ada gunanya. Malah kita tetap miskin. Miskin tetap miskin lah. Udah aku main game aja. Iya, Bu. Ngapain sih repot-repot bantu-bantu? Tetap aja nih. Karena hidup kita dari kemarin udah kayak gini-gini aja. Ibu tahu hidup kita berat, tapi ibu cuma takut aja. Kalian terlalu percaya hidup kita ini nggak bisa berubah. Kadang dengan sedikit usaha kita itu bisa hidup dengan lebih baik. Ibu tuh berharap kenapa? Ibu tuh berharap, lagi-lagi berharap. Kalau miskin ya miskin aja, Bu. Orang sekolah juga butuh duit. Orang sekolah tinggi-tinggi juga. Kalau nggak ada uang, nggak jadi apa-apa, Bu. Aduh, ganggu aja. Ya, ini kan ditimurin. Sukses kan? Karena apa? Warisannya ada. Kita warisan. Karena utangnya makin banyak pun. Ada apa nih bawa-bawa nama saya? Pandai. Sekarang tuh pandai ngejawab ya. Pandai ngomong, tapi hidupnya males. Bu Nini, kalau cuma mau menyindir, gak usah di sini ya. Mempeributkan masalah. Hal itu tak apa ikut campur. Ini urusan kami, ini keluarga kami, hidup kami, bukan hidup ibu ini. Ngapain ikut campur sih? Betul. Ini bukan soal tentang ngerepotinnya. Tapi secara nggak langsung kalian udah mempermalukan ibu kalian. Lihat tuh, ibu kalian udah kerja keras, kalian malah nyantai. Emang hidup ini hanya soal duduk di kasur empuk doang? Maaf ya Bu Rini, anak-anak saya lagi masa puber-pubernya, jadi susah dibilangin. Semoga Ibu Rini mau mendoakan mereka ya agar mereka mau berubah. Pelan-pelan aja nak, ibu nggak maksa kalian kok. Ibu cuma berharap suatu saat nanti kalian percaya bahwa hidup kita bisa berubah. Apa sih, Bu? Modal percaya doang maksudnya, Bu? Percayanya nggak bisa buat perut kenyang loh, Bu. Percaya juga nggak bisa bayar tagihan listrik. Tagihan listrik kan menumpuk, Bu. Dalam dialog tersebut, tampak jelas bahwa mereka terjebak dalam kemiskinan kultural, yang dimana nilai-nilai dan pola pikir yang berkembang di masyarakat miskin diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kerangka struktural fungsional, keluarga seharusnya menjadi agen sosialisasi utama untuk menanamkan nilai produktivitas dan semangat kerja. Namun, karena kondisi sosial dan ekonomi yang keras, fungsi tersebut menjadi terganggu. Tidak lagi melihat pendidikan atau kerja sebagai suatu solusi. Ia memandang bahwa game adalah hiburan instan yang tidak dapat ditemukannya di dalam kehidupan nyata. Bourdieu menyebutkan bahwa individu bertindak berdasarkan habitus, yakni cara berpikir dan merasa yang terbentuk dari pengalaman hidup. Habitus tidak mudah diubah meskipun peluang tampak terbuka. Berdasarkan dialog tersebut,
Sang anak memiliki habitus kemiskinan yang membuatnya untuk yang pertama tidak percaya pada sistem pendidikan dan juga pekerjaan, yang kedua rendah diri sejak awal, yang ketiga tidak mempunyai role model sukses di lingkungannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun solusi yang bisa dilakukan yaitu pendidikan harus transformatif, bukan hanya akademis saja. Ajarkan anak-anak miskin tentang peluang, keterampilan, dan juga kepercayaan diri, serta buka modal budaya secara gratis, seperti pelatihan kerja dan juga mentoring dari role model yang berhasil bangkit. Hidup tak akan berubah kalau pikirannya tetap sama. Mimpi tak akan tumbuh kalau hati terus pasrah. Berhenti menyalahkan keadaan, saatnya bangkit.